Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lestari dari Agribisnis Pangan, kelompok 5 Pembiayaan Agribisnis dan KUMK. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus lembaga perbankan BNI Syariah, dibantu dengan teman saya Ista Sodiana dan Nadia Krisnawuri dalam penyusunan makalah dan PPT. Baik, selanjutnya, BNI Syariah sendiri merupakan salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam, dengan salah satu sistemnya yaitu pembiayaan mudorobah atau akad kerjasama antar bank selaku pemilik dana dengan nasabah. Pada Bank BNI Syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan, yaitu ada 2 jenis produk. Yang pertama yaitu produk simpanan yang terdiri dari 7 macam. Yang pertama yaitu tabungan IBI Hasanah, yang kedua tabungan IBI Bisnis Hasanah, yang ketiga tabungan IBI Prima Hasanah, yang keempat tabungan IBI Haji Hasanah, yang kelima tabungan IBI Tepanas Hasanah, yang keenam yaitu Giro IBI, yang ketujuh yaitu Deposito IBI. Salah satu dari produk simpanan tersebut yaitu tabungan IBI Hasanah yang merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudorobah mutlaqah. Selanjutnya yaitu ada Giro IBI yang merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadamanah. Yang ketiga yaitu ada deposit IBI, yaitu investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perseorangan atau perusahaan dengan menggunakan prinsip mudorobah mutlaqah. Dan tabungan-tabungan lainnya yang pasti menggunakan prinsip mudorobah. Produk yang kedua yaitu produk pembiayaan yang terdiri dari 12 macam produk. Yang pertama ada pembiayaan multijasa IBI Hasanah, yang kedua multiguna IBI Hasanah, yang ketiga BNI Gria IBI Hasanah, yang keempat BNI Oto IBI Hasanah, yang kelima BNI IBI Fleksi, yang keenam BNI Haji IBI Hasanah, yang ketujuh BNI IBI Usaha Kecil, yang kedelapan BNI IBI Wira Usaha, yang kesembilan IBI Hasanah Card, yang kesepuluh Gadai Emas IBI Hasanah, yang kesebelas yaitu CCF IBI Hasanah, yang ke-12 atau yang terakhir yaitu payroll gaji. Salah satu produk pembiayaan yaitu yang pertama yaitu pembiayaan multijasa IBI Hasanah, yaitu fasilitas konsumtif masyarakat untuk kebutuhan jasa berupa fixed aset atau kendaraan bermotor dengan penggunaan akad ijarah multijasa. Yang kedua yaitu ada BNI IBI Hasanah Kecil atau pembiayaan kerja investasi kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu Hasanah Card atau kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang berhubungan hukum antar para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN nomor 54 /DSN /MUI /10/2016. Selanjutnya yaitu prosedur pengajuan pembiayaan di Bank BNI Syariah. Prosedur yang pertama yaitu calon nasabah mengajukan permohonan biaya secara tertulis ke bank terdekat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan pembiayaan yang diserahkan kepada marketing officer. Untuk pembiayaan konsumtif memerlukan dokumen-dokumen seperti kartu identitas calon nasabah dan istri atau KTP ataupun paspor. Yang kedua yaitu kartu keluarga. Yang ketiga surat nikah. Yang keempat slip setoran gaji terakhir. Yang kelima surat referensi dari kantor bekerja atau SK pengangkatan untuk pegawai negeri sipil. Yang keenam yaitu salinan rekening bank 3 bulan terakhir ini. Yang terakhir yaitu data jaminan. Untuk pembiayaan produktif perorangan memerlukan dokumen-dokumen seperti legalitas usaha, kartu identitas calon nasabah dan istri seperti KTP atau paspor. Yang ketiga yaitu kartu keluarga dan surat nikah. Yang keempat yaitu laporan keuangan. Yang kelima yaitu salinan rekening bank 3 bulan terakhir. Dan yang terakhir yaitu data jaminan.
Selanjutnya, pembiayaan produktif badan usaha. Memerlukan dokumen-dokumen seperti legalitas usaha, kartu identitas, data jaminan, SPT pajak 1 tahun terakhir, laporan keuangan minimal 2 bulan terakhir, salinan rekening 3 bulan terakhir. Prosedur selanjutnya yaitu calon nasabah mengisi daftar formulir atau blanko yang disediakan oleh pihak bank. Yang ketiga yaitu bank melakukan penelitian atau menganalisis terhadap informasi yang diberikan oleh nasabah mengenai data pribadi. Data pribadi ini dilakukan analisis kelayakannya berdasarkan dari karakter atau sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas. Yang ketiga yaitu kemampuan. Penelitian atas kemampuan nasabah dalam membayar tagihan setiap bulannya. Yang ketiga yaitu ada modal. Penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan dan untuk usaha apa modal tersebut diperlukan. Yang keempat yaitu persyaratan. Pada umumnya adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun internasional, terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah tersebut. Yang kelima yaitu jaminan. Jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai benefiditas dan solidaritasnya. Prosedur yang keempat yaitu setelah melakukan analisis untuk persyaratan yang terpenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikat jaminan. Prosedur yang kelima yaitu penarikan pembiayaan atau pencairan dana yang diminta oleh nasabah atau yang diajukan oleh nasabah. Pembahasan selanjutnya mengenai syarat pembiayaan di Bank BNI Syariah. Ada 4 macam pembiayaan di BNI Syariah, yaitu pembiayaan konsumer yang terdiri dari BNI Multiguna IB Hasanah, BNI Oto IB Hasanah, BNI Gria IB Hasanah, BNI Emas IB Hasanah, BNI CCF IB Hasanah, dan BNI Fleksi Umroh IB Hasanah. Setiap jenis pembiayaan tersebut memiliki syarat-syarat yang tidak jauh beda setiap masing-masingnya. Salah satu syaratnya yaitu yang pertama, warga negara Indonesia atau memiliki KTP atau menyerahkan KTP tersebut kepada pihak bank. Selanjutnya yaitu usianya minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun. Selanjutnya berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal sudah berjalan selama 2 tahun. Selanjutnya yaitu memiliki paspor dan kartu izin menetap permanen atau sementara untuk warga negara asing. Selanjutnya yaitu memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya mengisi formulir perjanjian dan setoran awal. Selanjutnya untuk nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia atau bank-bank lainnya. Selanjutnya yaitu menyerahkan agunan atas nama berupa deposit, giro, atau tabungan syariah. Yang terakhir yaitu melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Jenis pembiayaan selanjutnya yaitu pembiayaan mikro yang terdiri dari Mikro 2 IB Hasanah dan Mikro 3 IB Hasanah. Setiap masing-masing dari produk tersebut memiliki persyaratan masing-masing yang tidak jauh berbeda. Kurang lebihnya persyaratannya yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan usaha, dan bukti kepemilikan jaminan. Pembiayaan yang selanjutnya yaitu pembiayaan korporasi yang terdiri dari BNI Syariah Multifinance, yang kedua yaitu BNI Syariah Incage Program, BNI Syariah Kopkar atau Kopek, BNI Syariah Usaha Besar, BNI Syariah Files, BNI Syariah Ekspor, BNI Syariah Wanshor, yang terakhir yaitu BNI Syariah Sindikasi. Setiap produk-produk dari pembiayaan korporasi tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut tidak berbeda jauh satu sama lain. Yang pertama yaitu usaha berbadan hukum dan telah beroperasi minimal selama 3 tahun. Selanjutnya yaitu menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. Pengurus, pemilik, dan lembaga tidak tergolong dalam daftar blacklist
atau bermasalah di Bank Indonesia atau bank lainnya. Selanjutnya, legalitas usaha lengkap. Selanjutnya, setelah menjadi nasabah BNI Syariah atau bank lain minimal 6 tahun dan menyampaikan fotokopi rekening selama kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya yaitu memiliki NPWP, laporan keuangan, dan SPT tahunan PPH. Selanjutnya yaitu pengalaman di bidang usaha minimal selama 2 tahun. Selanjutnya, bukti kepemilikan anggunan yang sah dan masih berlaku. Selanjutnya yaitu biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah yang ditentukan oleh pihak bank. Pembiayaan yang terakhir yaitu pembiayaan usaha kecil dan menengah yang terdiri dari BNI Syariah Wirausaha, BNI Syariah Fels, BNI Syariah Kopkar atau Kopek, BNI Syariah Dealer IB Hasanah, BNI Syariah Usaha Kecil, dan yang terakhir yaitu BNI Linkage Program. Setiap produk-produk tersebut memiliki persyaratan masing-masing yang tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Kurang lebih syaratnya yaitu yang pertama yaitu sebagai warga negara Indonesia, memberikan identitas diri seperti KK dan KTP, pengalaman di bidang usaha minimal 2 tahun, legalitas usaha lengkap dan masih berlaku, seperti SIUP, TDP, HO, dan SITU. Selanjutnya yaitu surat keterangan usaha dari kelurahan atau kecamatan. Selanjutnya memiliki NPWP, tidak termasuk dalam daftar blacklist dan bermasalah di Bank Indonesia atau bank lainnya, fotokopi rekening bank selama 6 tahun bila ada. Selanjutnya yaitu adanya laporan keuangan, SPT tahunan PPH. Selanjutnya ada bukti kepemilikan anggunan yang sah dan berlaku. Selanjutnya, usaha minimal sudah beroperasi selama 3 tahun. Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau bank lainnya minimal 6 bulan. Yang terakhir yaitu menyerahkan BPKB kendaraan. Setiap perbankan di Indonesia ini pasti memiliki beberapa permasalahan masing-masing. Salah satunya yang terjadi yaitu permasalahan kasus pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang, yaitu kasus BMT yang mengalami penundaan dalam mengangsur kewajibannya. Hal ini diakibatkan karena BMT mengalami buruknya dalam manajemen, seperti kurangnya tenaga kerja ahli dalam bidang perbankan syariah dan pengadaan jabatan. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada Bank BNI Syariah ini, Bank BNI Syariah Cabang Semarang memberikan kebijakan dengan menerapkan rescheduling. Rescheduling ini adalah perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan, serta mengurangi jumlah angsuran. Dengan kebijakan rescheduling ini, pihak BMT mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni dapat mengangsur kembali angsuran kewajibannya kepada Bank BNI Syariah Cabang Semarang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.